Halo semuanya, selamat datang di materi pembelajaran mata kuliah Estetika Humanisme. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Subhan Syariful Anam. Saya kuliah di jurusan Informatika Universitas Syebar Asia atau UNSIA. Nah, kali ini saya akan membawakan materi tentang Industri 4.0 dan Society 5.0. Sebelumnya, teman-teman pernah nggak sih ngerasa dunia ini berubah terlalu cepat gitu? Dulu orang-orang itu menyalakan api dengan batu, ya, atau nggak usah terlalu panjang ke belakang deh. Dulu itu orang tua kita atau kakek nenek kita itu perlu lentera atau semacam lampu pijar ya, menggunakan minyak itu untuk mendapatkan cahaya. Tapi sekarang hanya dengan perintah suara saja itu rumahmu itu bisa menyala, ya. Satu contoh lagi, dulu itu surat menyurat memakan waktu berminggu-minggu. Nah, tapi sekarang dengan satu ketikan saja itu kita bisa menjangkau seluruh dunia dalam hitungan bahkan nggak sampai 1 detik gitu. Nah, kita menyebut zaman ini itu sebagai era revolusi industri 4.0. Dan saat ini kita sedang menuju sebuah tatanan baru bernama Society 5.0. Tapi di tengah gemuruh inovasi ini, satu pertanyaan penting muncul. Di manakah letak manusia dalam semua ini? Apakah kita hanya bagian dari sistem digital raksasa atau masihkah kita menjadi inti dari peradaban yang kita bangun? Nah, inilah saatnya kita tidak hanya untuk memahami teknologi secara teknis tetapi juga secara manusiawi. Kita tidak hanya dituntut untuk cerdas tapi juga bijaksana. Nah, mari kita bersama masuk ke pembahasan yang bukan hanya logis tetapi juga estetik dan filosofis, yaitu Industri 4.0 dan juga Society 5.0 dari sudut pandang estetika humanisme. Yang pertama dulu nih, ada tahap di mana kita tuh ada di tahap revolusi industri 1.0 ya. Ini adalah saat pertama kalinya manusia itu bisa menciptakan tenaga tanpa otot dan juga tanpa angin atau air, yaitu mesin uap ya, atau lambang kebebasan sekaligus keterasingan. Kota-kota mulai tumbuh, pekerja pabrik menggantikan petani, dan ini adalah masa di mana manusia untuk pertama kalinya merasa bahwa dirinya bisa menciptakan kekuatan yang melebihi alam. Nah, tetapi pada saat yang sama muncul masalah baru, yaitu polusi, pekerja anak, dan sistem kerja yang tidak manusiawi. Lalu datang lagi masa revolusi industri 2.0, yaitu era listrik dan juga produksi massal sekitar 1870-an. Dunia menjadi lebih terang, listrik membuka malam. Lini perakitan Ford Model T menciptakan mobil massal yang cepat dan juga murah. Namun manusia semakin menjadi bagian daripada mesin itu sendiri, bekerja seperti robot dari mulai pagi sampai malam, dan manusia mulai kehilangan sentuhan artistik dalam pekerjaannya. Semuanya itu tentang efisiensi. Lalu muncullah kita pada revolusi industri 3.0, yaitu tentang otomatisasi dan juga komputer. Komputer datang ya, data diolah dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Mesin mulai bisa berpikir, pekerjaan kantor tergantikan, dan internet pun muncul. Dunia menjadi satu jaringan yang sangat besar dan saling terkoneksi. Namun, kita mulai kesepian dalam hal keterhubungan. Kita punya nih ribuan koneksi, tapi tidak punya waktu untuk berbincang dari hati ke hati. Lalu muncul lagi tatanan baru, yaitu revolusi industri 4.0, yaitu era digital cerdas. Ini dimulai sekitar 2010-an. Mesin tidak hanya bisa disuruh, tetapi sekarang bisa belajar. Melalui artificial intelligence atau AI mampu mengenali wajah, menyusun kalimat, bahkan menciptakan seni. Kita menyebut ini sebagai era cyber physical system, di mana dunia fisik dan digital saling melengkapi. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah dalam perpaduan ini manusia tetap menjadi subjek?
Society 5.0. Kita masuk ke materi Society 5.0, yaitu manusia sebagai subjek. Konsep ini datang dari Jepang. Society 5.0, masyarakat cerdas yang tidak hanya efisien tetapi juga etis. Jika revolusi industri 4.0 berbicara tentang kemampuan mesin, maka Society 5.0 ini berbicara tentang tujuan manusia. Tujuan kita bukan menciptakan teknologi tercepat, tetapi menciptakan kehidupan yang jauh lebih baik. Ini bukan sekedar tentang transisi teknologi, tetapi lebih ke transisi nilai. Dari kompetensi ke kolaborasi, dari kontrol ke kepercayaan, dari kuasa ke keseimbangan, Society 5.0 adalah konsep estetika humanisme dalam manusia cerdas, di mana inovasi selaras dengan kasih sayang, di mana kemajuan digital tetap mempertahankan kemuliaan manusia. Kita masuk ke evolusi manusia ya. Pertama ada Society 1.0. Ini adalah awal dari evolusi manusia. Perjalanan manusia bukan hanya soal menciptakan teknologi, tetapi juga bagaimana kita hidup bersama. Society 1.0 adalah refleks hingga Society 5.0 adalah refleksi dari bagaimana kita membangun tatanan sosial seiring perkembangan alat dan juga pengetahuan. Pada Society 1.0 masyarakat itu berburu dan meramu. Masyarakat masih hidup nomaden dan alam masih menjadi rumah mereka. Tidak ada uang, tidak ada negara, hanya kelompok kecil yang hidup dari hasil buruan dan juga tumbuhan liar. Teknologi mereka sederhana, mulai tombak dari batu, alat pengupas kayu, kulit binatang sebagai pakaian, dan lain sebagainya. Namun dari sinilah kita lahir rasa ketertarikan dengan alam. Estetika mereka bukan dalam bentuk lukisan di galeri, tetapi lukisan di gua-gua. Nah, nilai utamanya adalah keselarasan dengan alam, kebergantungan, dan juga kebersamaan. Lalu kita mulai masuk ke Society 2.0, yaitu masyarakat agraris dan mulai mengenal yang namanya pertanian. Revolusi besar terjadi ketika manusia mulai belajar bertani. Mereka mulai menetap, desa-desa mulai lahir, keluarga menjadi unit sosial. Teknologi pun berkembang, seperti pajak, irigasi, dan penyimpanan makanan. Tapi juga muncul kepemilikan, kelas sosial, bahkan konflik atas lahan. Di era inilah lahir budaya-budaya seperti Mesir, Cina, dan juga Nusantara. Estetika muncul dalam bentuk ritual, tenunan, tarian-tarian, dan juga arsitektur suku. Nilai utama dalam Society 2.0 adalah keteraturan, keharmonisan sosial, dan penghormatan terhadap tradisi. Lalu kita masuk ke Society 3.0, yaitu masyarakat industri. Mesin mulai menggantikan tenaga manusia. Lahirlah kota-kota besar, jalur kereta api, dan juga pabrik-pabrik. Orang-orang mulai meninggalkan desa dan masuk ke kota. Waktu pun mulai dihitung, produktivitas menjadi ukuran. Tetapi muncullah alienasia, manusia terpisah dari hasil kerjanya. Estetika digeser oleh produksi massal, nilai moral pun digantikan oleh efisiensi. Kehidupan jadi jauh lebih cepat, tapi kehilangan kedalamannya. Nilai utama adalah produksi, kerja keras, dan juga rasionalitas. Lalu kita muncul pada Society 4.0, yaitu masyarakat informasi. Internet mengubah segalanya. Dunia jadi satu jaringan besar. Informasi mudah diakses, tetapi juga mudah untuk disalahgunakan. Lalu kita muncul sosial media, digitalisasi ekonomi, dan juga pembelajaran online. Tetapi juga terjadi ledakan hoax, kecanduan layar, dan juga kesepian digital. Manusia punya lebih banyak teman virtual, tetapi jarang bertatap muka. Estetika dari fisik ke digital, desain UI, media interaktif, dan visual. Nilai utama dari masyarakat ini adalah kecepatan, koneksivitas, dan juga aksesibilitas. Lalu kita muncul ke Society 5.0, yaitu masyarakat yang super cerdas atau super smart society. Teknologi bukan hanya sekedar alat bantu, tetapi juga partner manusia. AI membantu dokter, robot melawan lansia,
dan kendaraan bisa berjalan tanpa supir. Tapi nilai sosial 5.0 bukan tentang teknologi itu sendiri, melainkan bagaimana teknologi digunakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Sebuah masyarakat yang memadukan teknologi tinggi dengan hati nurani, dengan nilai utama yaitu keseimbangan, keberlanjutan, dan juga keberpihakan kepada kemanusiaan. Lalu kita masuk kepada hubungan industri 4.0 dan juga society 5.0. Jika industri 4.0 itu berfokus kepada teknologi, maka society 5.0 itu berfokus kepada manusia itu sendiri dengan saling melengkapi, yaitu teknologi sebagai alat dan society adalah sebagai tujuan mereka. Lalu teknologi kunci apa saja yang menjadi kunci dalam 5.0 ini, yaitu yang pertama IoT atau Internet of Things. Bayangkan kulkas Anda bisa memesan susu saat isinya sudah habis, atau lampu di rumah menyala otomatis saat Anda pulang. Itulah IoT, perangkat yang saling terkoneksi dan berpikir. Tapi di balik kenyamanan itu muncul pertanyaan, siapa yang mengendalikan data ini? Lalu ada yang namanya big data. Setiap langkah digital kita meninggalkan jejak. Setiap klik, setiap like, setiap lokasi dan suara, data ini dikumpulkan, dianalisis, dan juga diprediksi. Misalnya rekomendasi film atau iklan yang muncul di ponsel, bahkan deteksi penyakit. Tetapi juga muncul ancaman penyalahgunaan, yaitu manipulasi politik dan diskriminasi algoritmik. Lalu yang ketiga ada artificial intelligence atau AI. AI kini bisa mengenali wajah, menulis berita, melukis, hingga mengobrol dengan kita. Dalam dunia kerja, AI bisa menggantikan tugas administratif, customer service, bahkan analis hukum. Tetapi apakah AI mampu menggantikan empati, naluri, bahkan kearifan? Lalu ada cyber security. Semakin digital dunia, semakin besar resiko peretasan, perlindungan data pribadi, transaksi keuangan, hingga infrastruktur menjadi hal yang vital. Tetapi keamanan juga menyangkut hak privasi, siapa yang berhak mengakses data kita. Lalu ada cloud computing. Dulu data disimpan di disket atau hard drive, sekarang di awan. Kita bisa mengaksesnya dari mana saja dan kapan saja. Tapi ini juga berarti kita bergantung pada server besar milik segelintir perusahaan raksasa. Pertanyaannya, apakah kedaulatan data itu masih ada? Yang nomor 6, additive manufacturing atau 3D printing. Mesin cetak 3D bisa membuat benda nyata dari model digital, yaitu prototipe, alat kesehatan, bahkan makanan. Ini membuka peluang kreatif, yaitu produksi rumahan hingga personalisasi produk, tapi juga mengganggu industri tradisional dan juga regulasi. Dan yang kedua adalah AR atau VR, yaitu di mana dunia nyata dan digital menyatu jadi satu lewat sebuah sistem, yang dimana kita bisa menggunakan virtual reality ataupun augmented reality. Lalu kita masuk ke dampak revolusi industri 4.0. Nah, dampak ini bisa kita lihat dari 3 poin utama, yaitu sosial, politik, dan juga ekonomi. Pada dampak sosial, ini kita merasakan pola kerja yang berubah, yaitu sekarang marak pola kerja freelance atau remote working, dan juga gig economy. Hubungan sosial bergeser dari yang tadinya fisik ke virtual, meningkatnya individualisme, penurunan empati, dan juga kecemasan digital. Ketimpangan akses, masyarakat yang melek digital akan unggul, yang tertinggal akan makin terpinggirkan. Lalu ada dampak politik, yaitu kampanye digital bisa dipersonalisasi, kadang terlalu personal hingga manipulatif. Otoritas negara bersaing dengan kekuatan data korporasi. Keamanan siber menjadi isu strategis nasional.
Lalu bagaimana kita menjaga demokrasi dalam dunia algoritma? Lalu ada dampak ekonomi. Otomatisasi menghilangkan pekerjaan manual, tapi membuka lapangan pekerjaan baru seperti data analis, developer, konten kreator, dan lain sebagainya. Lalu terjadi perubahan model bisnis dari yang tadinya itu toko fisik menjadi toko e-commerce, dari gaji tetap ke menjadi sistem proyek. Dan juga persaingan global makin ketat, tapi juga membuka peluang kerja lintas batas negara. Lalu pendidikan di era 4.0 dan juga society 5.0. Di masa lalu, sekolah mengajarkan kita untuk menjadi pekerja pabrik. Kini kita harus belajar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Apa yang harus berubah? Menurut saya, yang harus berubah salah satunya adalah yang pertama kurikulum fleksibel, yaitu menyesuaikan kebutuhan dengan dunia nyata. Pembelajaran berbasis proyek dan juga pemecahan masalah bukan lagi tentang hafalan. Teknologi sebagai alat bantu, bukan sebagai tujuan. Etika digital dan literasi media untuk membedakan fakta dan manipulasi. Kreativitas dan juga kerja sama lintas bidang. Estetika humanisme dalam pendidikan adalah menghasilkan manusia yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berempati, beretika, dan juga punya visi hidup. Peran guru bukan hanya pengajar, tetapi fasilitator dan juga pembimbing karakter. Pembelajaran yang harus fleksibel, adaptif, dan juga lebih personal. Dan juga kalau bisa menggunakan teknologi pendukung seperti LMS, AI tutor, dan juga visual classroom. Pentingnya pendidikan harus menanamkan nilai empati, etika, dan juga estetika, bukan hanya sekedar masalah skill teknis. Lalu kompetisi masyarakat apa saja yang dibutuhkan di Society 5.0? Ada literasi digital dan juga IT. Kita harus cerdas dalam berteknologi. Bukan hanya tahu cara memakai teknologi, tetapi tahu bagaimana mengapa itu bekerja. Literasi ini juga melibatkan kemampuan memahami dampak sosial dan etis dari teknologi. Kemampuan kepemimpinan dan juga kolaborasi. Pemimpin bukan lagi yang paling kuat, tetapi yang paling mampu beradaptasi dan mendengarkan. Leadership hari ini menuntut kecerdasan emosional, bukan hanya sekedar intelektual. Berpikir kritis dan juga etis, tidak hanya bisa, tetapi harus atau tidak. Keterampilan bahasa dan menulis. Di tengah banjir informasi, kemampuan menulis dan berpikir kritis adalah alat untuk memilah, menyaring, dan menyuarakan kebenaran. Menulis bukan sekedar tugas akademik, tetapi bentuk refleksi dan ekspresi diri. Kecerdasan sosial dan juga emosional. Kita harus memiliki rasa empati, kesadaran dalam bermasyarakat, dan juga kepekaan terhadap sosial. Estetika humanisme dalam teknologi. Estetika bukan hanya tentang seni rupa, tetapi cara kita melihat hidup dan juga nilai. Teknologi bisa indah bila memuliakan manusia, dan humanisme berarti menempatkan manusia sebagai pusat dari segala kemajuan itu sendiri. Apakah kita sedang menciptakan masa depan yang manusiawi, dan apakah teknologi membebaskan atau justru mengikat? Itulah pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita saat ini. Mari kita jadikan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 sebagai alat membangun masa depan yang lebih luas, etis, adil, dan juga manusiawi. Revolusi bukan tentang mesin, society bukan tentang sistem, semuanya kembali kepada manusia. Etika humanisme mengajarkan bahwa keindahan adalah saat teknologi dan nilai bersatu, bahwa kemajuan adalah saat hati dan logika berjalan beriringan. Maka jadilah manusia yang tidak hanya memahami zaman, tapi mampu mengarahkan ke arah yang lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.